Salam dan damai sejahtera bagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita saat ini. Kita memuji-muji Tuhan Allah. Kita bermazmur dengan membaca mazmur secara berbalasan. Mazmur 95 ayat 1 sampai 3, 6 sampai 7. Bersorak-soraklah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bahkan jangan sesat dengar sabdanya. Hai marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Marilah kita teduh di hadapan Tuhan Allah, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah dengarkanlah hukum Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Menyambut hukum Tuhan ini kita nyanyikan Kidung Jemaat 58, Maha Kasih yang Ilahi. Saudara-saudaraku, bila kita diperhadapkan dengan hukum Tuhan tadi, maka
nyatalah bahwa banyak perbuatan kita yang bertentangan dengan hukum Tuhan itu. Menyadari segala pelanggaran kita, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, mengucapkan doa pengakuan dosa ini secara bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami sudah sesat seperti domba dan masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami sering mengikuti hawa nafsu kami sendiri dan tidak dengar-dengaran akan panggilan-Mu. Kami banyak kali tidak melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan, malah kami berbuat apa yang dilarang oleh-Mu. Dalam diri kami tidak ada lagi kemampuan untuk sembuh dari dosa-dosa kami. Ya Allah, Bapa pengasih, kami mohon dengan kerendahan hati, kasihanilah dan ampunilah kami yang bertobat seturut perjanjian-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Yesus Kristus pula ya Bapa yang rahmani, berilah anugerah kepada kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hidup dalam dunia ini dengan sabar, adil, lagi saleh, sambil menyongsong hari kedatangan-Mu dalam kemuliaan langit dan bumi yang baru. Amin. Kidung Jemaat 27, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, Yesus Untuk menerima berita anugerah Allah, marilah saudara-saudaraku kita berdiri. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Selanjutnya saudara-saudara, dengarkanlah pula hukum firman Tuhan sebagai panggilan dan amanat hidup baru bagi kita. Roma 6 ayat 12 dan sampai 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup.
Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 34, Di Salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Ini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah kita persiapkan hati menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kita sekalian saat ini. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kepadamu-lah puji-pujian dan kemuliaan kami sampaikan. Sebab kasih setiamu nyata senantiasa bagi kami dalam menjalani hidup ini. Firman-Mu terus menerangi kami sehingga kami mengerti arah dan tujuan hidup kami di dalam kuasa kasih-Mu. Saat ini Tuhan, firman-Mu hendak diberitakan. Kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar hati, pikiran, serta hidup kami benar-benar layak menerima firman-Mu dan kami dimampukan melakukan itu di dalam hidup ini. Oleh Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita terdapat dalam Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 13. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka.
Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan bahwa mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada satu pendapat yang mengatakan seperti ini. Pengenalan dan kedekatan akan seseorang dapat melahirkan 2 sikap. Yakni bisa semakin menghormati seseorang tersebut, tetapi juga kedekatan dan pengenalan itu bisa berujung pada sikap yang melahirkan suatu tindakan hilangnya penghormatan atas seseorang. Pernyataan ini saudara-saudara bisa saja dibenarkan dan mungkin saja menjadi pengalaman hidup yang pernah terjadi atas kita. Kedekatan terhadap seseorang memang seringkali melahirkan sikap seperti yang dikatakan tadi. Semakin mengenal seseorang, semakin dekat dengan seseorang, bisa saja orang semakin mengagumi, semakin menghormatinya. Tetapi ada pula tindakan dan sikap semakin dekat dengan seseorang, semakin mengenal seseorang, rasa hormatnya semakin hilang. Kenapa ini terjadi? Khusus yang kedua, saudara-saudara, bisa saja terjadi karena cara pandang orang tersebut, motivasi orang tersebut untuk mengenal dan menjadi dekat dengan orang tertentu, itu adalah motivasi yang selalu berorientasi pada dirinya, tanpa pernah mempertimbangkan bagaimana kemudian dia punya motivasi untuk meninggikan sesamanya. Saudara-saudara, pengenalan terhadap seseorang pun memang bisa menjadi faktor yang menentukan bagaimana seseorang itu diterima atau ditolak. Satu kebiasaan yang umum terjadi di tengah suatu komunitas, suatu kelompok yang homogen, artinya kelompok kecil yang mungkin satu suku, satu kekerabatan keluarga, biasanya saudara-saudara, orang yang berasal dari komunitas seperti ini selalu akan dipengaruhi posisinya oleh keberadaan saudara-saudaranya atau latar belakang keluarga. Inilah yang terjadi pada diri Yesus ketika Yesus pulang ke kampung halaman di Nazaret.
Di dalam bacaan Alkitab saat ini diberi kesaksian kepada kita semula saudara-saudara ketika Yesus datang ke tempat asalnya, dia mengajar di rumah ibadat, sungguh orang banyak yang mendengarnya, orang di kampungnya yang mendengarnya terkagum. Kegaguman yang luar besar ini ternyata saudara-saudara nanti berujung pada penolakan. Di tengah mereka kagum, kekaguman itu diwarnai dengan berbagai pertanyaan. Dan pertanyaan ini sesungguhnya juga menjadi jawaban bagaimana cara pandang orang-orang di Nazaret terhadap Yesus. Yesus kemudian ditolak, walaupun ketika dia mengajar mereka takjub, walaupun hikmatnya luar biasa, walaupun mukjizat-mukjizat yang dilakukannya sungguh luar biasa, tapi pada akhirnya orang-orang di Nazaret menolak Yesus hanya karena latar belakang keluarga Yesus. Mereka bertanya, bukankah dia ini anak Maria, bukankah saudara-saudaranya ada sama kita, apalagi saudaranya perempuan hidup bersama kita. Dari mana dia dapat ini? Dari mana hikmatnya, dari mana kuasanya, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu saudara-saudara mereka tidak coba terima, tidak coba temukan dari Yesus. Mereka bertanya di antara mereka dan tidak bertanya kepada Yesus. Kemudian mereka memberi keputusan bahwa Yesus hanyalah seorang anak tukang kayu dari Nazaret. Tidak ada apa-apanya. Mereka menjustis jati diri Yesus hanya berdasarkan cara pandang mereka yang sungguh sempit itu. Saudara-saudara, Yesus dalam kesaksian Alkitab ini menerima penolakan ini dan menyatakan suatu pernyataan yang sesungguhnya keras. Dia katakan, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ini mau menunjuk bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Nazaret kepada Yesus memang adalah suatu kebiasaan yang lazim terjadi di zaman, terutama perjanjian lama. Dan Yesus mengutip peristiwa itu di mana-mana nabi dihormati, tetapi di kampung halamannya, di keluarganya, di rumahnya, penghormatan itu seakan tidak ada. Ini terjadi pula pada Yesus. Tapi saudara-saudara, Yesus tidak berhenti. Walaupun orang-orang di kampung halamannya menolak Yesus, Yesus tidak berhenti. Dilanjutkan dalam perikop bacaan kita tadi bahwa Yesus kemudian berkeliling dari desa ke desa mengajar. Dan di sanalah saudara-saudara Yesus mengutus murid-muridnya. Mereka diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Mereka menerima pesan supaya jangan membawa bekal, jangan membawa uang. Cukup tongkat. Dan perihal mereka tiba di suatu tempat, ketika mereka diterima dalam satu rumah, mereka harus berdiam di situ sampai mereka berangkat. Tetapi kalau mereka tidak diterima, pemberitaan mereka tidak didengar, mereka harus beranjak dari situ dengan cara mengebaskan debu yang di kaki mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penolakan orang-orang Nazaret terhadap Tuhan Yesus tidak membuat Yesus menghentikan pengajaran, pelayanan, dan pemberitaan keselamatan Allah. Tidak. Yesus tidak mau berhenti karena orang di kampung halamannya menolak dia, tapi bahkan ia mengutus murid-muridnya untuk pergi, beranjak dari sana, memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Pesan Yesus ini kita perlu renungkan saudara-saudara, ketika Yesus
melarang mereka untuk membawa makanan, membawa uang, bahkan mereka cukup 2 helai pakaian. Ini dimaksudkan supaya murid-murid sungguh-sungguh mengerti dengan 2 hal. Yang pertama, bahwa ketika mereka diutus oleh Tuhan, mereka disertai dan dijamin. Dan yang kedua, saudara-saudara, supaya mereka juga tahu bahwa memberitakan Injil itu adalah suatu tugas dan panggilan yang tidak akan pernah membuat mereka binasa. Mereka tetap terpelihara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah kalau kita membayangkan bagaimana pengalaman Yesus ketika pulang ke kampung halamannya. Dan ini menjadi pengalaman banyak para pelayan, terkhusus para pendeta-pendeta. Apalagi yang berasal dari komunitas yang homogen. Itu seringkali kehilangan kepercayaan diri karena beranggapan kuranglah dihormati atau dianggap biasa saja karena faktor keluarga. Tetapi Yesus mau katakan, kalaupun nabi di mana-mana dihormati kecuali di kampung halamannya, di keluarganya, di rumahnya, Yesus mau mengingatkan satu hal, bahwa setiap orang tidak boleh terkungkung di tengah komunitasnya sendiri dalam rangka memberitakan dan menyebarkan kabar baik Allah. Orang harus beranjak. Tidak boleh kemudian faktor itu mengakibatkan orang berhenti untuk melangkah pergi bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita pun ada yang demikian. Pengalaman ini bisa terjadi pada banyak orang. Ketika kita dihormati di mana-mana, tetapi kita kembali ke komunitas kita, kita tidak dihormati. Kita tidak dianggap apa-apa. Ini sering menjadi satu tantangan bagi setiap pribadi, terutama dalam hal melayani Tuhan. Tapi yang mau dikatakan kepada kita, saudara-saudara, Yesus saja tidak berhenti. Ketika dia ditolak di kampung halamannya, dia tidak menjadi patah hati. Dia terus berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan Tuhan Allah atasnya. Kabar keselamatan terus disebar. Dan bahkan dia mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan itu ke segala penjuru. Kalau kita merenungkan pengalaman Tuhan Yesus di Nazaret, ketika dia pulang ke sana mengajar di sana, memang sikap ini benar-benar mengundang pertanyaan. Mengapa mereka bersikap demikian? Padahal di antara mereka pasti sudah ada yang mendengar perkara-perkara yang dilakukan Tuhan Yesus di berbagai tempat. Mereka juga menyaksikan bagaimana kuasa Yesus ketika mengajar, hikmat yang ada pada Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi toh saudara-saudara, orang-orang di Nazaret kemudian mengambil keputusan dan kesimpulan mereka menolak Yesus karena Yesus hanya anak seorang tukang kayu. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kemudian yang mengakibatkan tidak ada satu mukjizat pun yang terjadi di Nazaret. Demikian catatan Alkitab. Di sana hanya ada penyembuhan bagi beberapa orang sakit karena Yesus meletakkan tangan atas mereka. Ini mau menegaskan apa kepada kita saudara-saudara? Bahwa ternyata perkara ilahi, perbuatan Allah, perkara mukjizat yang dilakukan Allah hanya benar-benar terjadi dan dapat terjadi di kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan mimpi saudara-saudara mukjizat terjadi, saudara tidak menerima Yesus dalam diri saudara, saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah bermimpi mukjizat akan terjadi di kehidupan saudara. Itu yang terjadi di Nazaret.
Alkitab memberi kesaksian demikian bahwa tidak ada satu mukjizat pun di sana. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk kita renungkan dalam hidup kita. Setiap pribadi, setiap rumah tangga kita, setiap persekutuan kita. Pertama-tama dan terutama kita harus renungkan adalah bagaimana Yesus hadir, datang di rumah kita, datang di dalam diri kita, datang di persekutuan kita. Adakah penerimaan atasnya dengan dorongan iman yang benar? Pengenalan terhadap Yesus menjadi suatu kunci untuk menikmati kuasa kasih-Nya. Maka mengenal Yesus merupakan perjuangan iman yang benar-benar harus mewujud dalam tindakan yang nyata. Bahwa orang hanya dapat mengenal Yesus ketika ia membuka dirinya. Ketika ia menyerahkan dirinya sungguh kepada Tuhan dan melihat Tuhannya sesuai dengan imannya. Apa yang terjadi dalam hidup orang-orang Nazaret? Mereka mengenal Yesus, memberi keputusan akan pengenalan itu. Yesus hanya seorang anak tukang kayu. Karena saudara-saudara Yesus, demikian juga saudara perempuan Yesus ada tinggal bersama-sama mereka, mereka kenal. Tapi saudara-saudara, pengenalan yang demikian ternyata salah. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang mengenal Yesus dengan sungguh benar adalah orang yang benar-benar didorong oleh iman. Bahwa pengenalan akan Yesus hanya ditentukan oleh satu hal, yaitu percaya. Dan itulah sesungguhnya yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini. Dengan percaya kita akan mengenal Yesus, mengenal kuasanya, dan akan menyaksikan segala perbuatan karyanya, bahkan mukjizat-mukjizat dalam hidup ini akan benar-benar nyata ketika kita sungguh percaya. Yang kedua saudara-saudara, berdasarkan bacaan Alkitab saat ini, kepada kita juga ditegaskan bagaimana kita sebagai murid-murid Tuhan diingatkan sebagai orang-orang yang diutus, orang-orang yang harus pergi keluar, orang-orang yang tidak hanya mementingkan dirinya, mementingkan keluarganya, mementingkan persekutuannya, tetapi dipanggil untuk pergi keluar, diutus. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dengan satu catatan, menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan, bahwa Tuhan memelihara setiap orang yang pergi keluar dari dalam kehidupannya untuk menyampaikan kabar keselamatan dari Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidaklah mudah menjadi orang-orang yang diutus untuk pergi keluar. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dan sering menjadi penghalang. Apakah kita terlalu terikat, terlalu mencintai, terlalu menghargai, semua sering dengan kata terlalu. Sehingga kita sulit keluar dari kehidupan pribadi kita, ego kita mengungkung kita. Kemudian demikian juga pementingan diri sendiri, pementingan keluarga sendiri, persekutuan sendiri membuat kita enggan untuk pergi keluar diutus. Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid supaya jangan membawa bekal, jangan membawa uang. Karena apa? Karena Yesus mau mengingatkan kepada mereka perjalanan itu, pengutusan untuk pergi keluar itu ada dalam tanggung jawabnya. Dia memelihara setiap orang yang mau pergi dari kehidupan pribadinya, dari keluarganya, dari persekutuannya untuk menjadi berkat bagi orang lain, diberi jaminan akan dipelihara oleh Tuhan Allah. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita sekalian. Kalau Yesus ditolak di Nazaret, ini juga pertanda bahwa kabar keselamatan tidak hanya terjadi dan harus terjadi melulu
di kampung halamannya. Tetapi kabar keselamatan harus keluar bagi banyak orang. Pengenalan yang keliru akan Tuhan Allah akan mengakibatkan orang pada kehidupan beragama yang keliru, yang kemudian mengukur segalanya dengan akal pikirannya sendiri dan pengenalan akan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Padahal saudara-saudara, Tuhan Allah harus dikenal, harus diukur dalam dan melalui segala karyanya yang terjadi atas kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam hidup sehari-hari. Kita penting untuk mengingat pemberitaan firman Tuhan ini supaya kita jangan kecewa, jangan kecil hati, jangan menyerah. Ketika rasa hormat kita tidak terima, karena sesungguhnya kita diutus bukan untuk mencari hormat, tetapi kehormatan itu sendiri Tuhanlah yang menganugerahkannya kepada setiap orang yang diutusnya. Pergilah saudara-saudara, karena sesungguhnya sebagaimana Yesus mengutus murid-muridnya, murid-murid itu diberinya karunia untuk mengusir roh-roh jahat, untuk memberitakan kabar baik, membuat orang sembuh, menyampaikan berita supaya semua orang harus bertobat. Saudara-saudara, kita telah dipanggil Tuhan, tapi kita harus mau pergi bagi Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 376. Ikut dikau saja Tuhan. Jemaat yang terkasih, diundang kita sekalian berdiri. Marilah bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut versi pengakuan iman Rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Saatnya kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih karunia dan berkat-berkat yang telah kita terima dan nikmati darinya. Marilah kita memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dengan nyanyian Kidung Jemaat 428 kita berikan persembahan kepada Tuhan. Lihatlah sekelilingmu. Sudah matang
Saudaraku, jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam dan melalui doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati, kami serahkan persembahan ini kepadamu. Engkau menguduskannya agar layak dipergunakan bagi pekerjaanmu di dunia ini. Berilah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami selalu bersyukur dan menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Kidung Jemaat 469. Ya Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Kita masuk dalam doa umum. Marilah kita sampaikan segala kerinduan, permohonan, bahkan keberadaan hidup kita kepada Tuhan Allah. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, Engkau telah hadir di kehidupan pribadi kami, di kehidupan rumah tangga kami, di kehidupan persekutuan kami, sehingga kami boleh menikmati kuasa kasih-Mu. Kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau ya Tuhan, sebab di dalam Engkaulah kami beroleh keselamatan dan hanya oleh-Mu kami diselamatkan. Kami telah mendengar firman-Mu di persekutuan ini, Tuhan Allah, kami mohon Roh Kudus akan memberi kami kuasa, sehingga firman-Mu sungguh terpatri di hati sanubari kami. Kami hidup di dalamnya dan menyaksikannya ketika kami menjalani kehidupan ini. Mampukanlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyambut Engkau dengan benar. Oleh karena iman, oleh karena percaya kami, oleh karena kami tidak mengandalkan pikiran, kekuatan dan atau apapun yang melekat pada kami. Kami sungguh-sungguh berserah kepadamu, sehingga Engkau Allah di dalam Yesus Kristus sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa kami sembah dan muliakan. Mampukanlah pula kami menjadi murid-murid-Mu yang Engkau utus, supaya kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau memelihara, bahwa kami mau pergi dari egoisme diri kami, dari pementingan golongan keluarga bahkan persekutuan kami, supaya kuasa kasih-Mu disebar dan dinikmati oleh dunia ini. Karena itu ya Tuhan Allah, senantiasalah memampukan kami untuk bertindak dengan benar dalam segala hal yang kami hadapi ketika kami berperan sebagai murid-murid-Mu di kehidupan ini. Kami dengan benar akan beranjak dari tempat-tempat, dari suasana hidup di mana kami oleh karena nama-Mu ditolak dan tidak diterima. Kami mau pergi untuk selalu berguna bagi Tuhan. Firman Tuhan ini teruslah menerangi hati dan pikiran kami. Terpuji Engkau Tuhan, berkati jemaat-Mu, persekutuan yang Engkau ciptakan, GPID Koinonia Palu. Demikian juga setiap pribadi yang boleh menikmati persekutuan di tengah ibadah ini, dalam kondisi dan situasi hidup mereka saat ini. Tuhan nyatakan kemurahan-Mu, hadirlah, sungguh kami menyambut-Mu.
karena kami percaya di mana Engkau hadir di sanalah damai sejahtera. Maka hadirlah Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini berbeban berat, yang sedang dalam pergumulan karena sakit, karena terpapar COVID-19 dan harus mengisolasi diri dan terpisah dari keluarga. Hadirlah Tuhan di dalam kehidupan mereka yang saat ini bimbang dan khawatir dan ragu akan hidup ini, oleh karena pengalaman hidup yang begitu berat, supaya kemudian kelegaan menjadi bagian hidup umat-Mu. Demikian pula Tuhan, datanglah di kehidupan persekutuan kami supaya sungguh kami menikmati kuasa-Mu, kami menyaksikan dan mengalami mukjizat-mukjizat-Mu di kala kehidupan ini kami hadapi dalam ketidakpastian. Berkati saudara-saudara kami yang menikmati ketambahan usia, sempurnakan syukur, lengkapi sukacita mereka dan lengkapilah hidup mereka untuk mengarungi kehidupan ini ke waktu-waktu selanjutnya. Setiap pribadi dalam persekutuan-Mu, Tuhan Engkau berkati kami agar kami boleh menjadi berkat. Demikian juga kami berdoa bagi seluruh pelayan, majelis jemaat, BP, BPP, panitia pembangunan, perangkat gereja semua yang boleh bersatu padu, yang Engkau utus. Mari Tuhan, terus lengkapi kami dengan kuasa-Mu, supaya kami hanya mengandalkan kuasa-Mu, supaya kami dapat menghadirkan tanda-tanda shalom kerajaan-Mu, dan kami sungguh-sungguh diberkati. Bapa di surga, berkati anak-anak kami dalam perjuangan hidup mereka meraih masa depan. Berkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tolong dan kuatkan mereka yang dalam kelemahan tubuh di masa lansia mereka. Hiburkan keluarga dan teruslah menjaga menyertai mereka di hidup ini. Kami doakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Bahkan Tuhan, khusus kami berdoa dengan penuh kerendahan kami memohon. Mampukan kami menghadapi badai hidup ini di tengah pandemi COVID-19 yang selalu menakutkan bagi kami. Biarlah kami Tuhan beri hikmat agar kami hidup bijaksana. Kami terus menghargai kehidupan ini dan mampukan kami menjadi berkat bagi sesama. Seluruh aparat negara, terutama para medis di garda terdepan, Tuhan jaga dan pelihara. Kuatkan mereka untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka. Beri hikmat kepada pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan sehubungan dengan kondisi dan keadaan oleh pandemi ini. Ya Bapa di sorga, damai sejahtera-Mu berlakulah atas kami, sebab kami hanya mengenal Engkau, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, marilah kita berdiri, kita melakukan pujian Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anak-Mu. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan di dalam keyakinan dan iman. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.
Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Mari dalam saat teduh sejenak kita sampaikan doa pribadi kita di dalam hati masing-masing kepada Tuhan. Kita berdoa. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah ibadah kita saat ini. Kami yang menyediakan liturgi ibadah virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu, demikian juga seluruh majelis jemaat GPD Koinonia Palu. Kami sampaikan supaya kita tetap setia kepada Tuhan dan terus menghargai kehidupan ini dengan berhikmat, mengikuti segala protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia mendukung? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku.